Hima-Prodi PBSI merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkembang dan menampung aspirasi sehingga tercipta keluarga mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang aktif, unggul, dan berprestasi. Dengan mengusung nama Kabinet Sawita Satya yang berarti mengabdi dengan harapan mencapai kesesuaian dan keselarasan, serta setia terhadap KM PBSI dengan menjunjung prinsip kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal itu, tentu terdapat beberapa visi dan misi yang akan kabinet kami jalankan. Visi kami adalah mewujudkan himpunan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang aspiratif, dedikatif, komunikatif, dan inovatif dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Misi kami adalah: pertama, mewujudkan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang berkarakter. Kedua, menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi keluarga mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Keempat, menjadi wadah minat dan bakat keluarga mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, baik akademik maupun non-akademik. Kelima, membangun dan menjalin tali silaturahmi antar mahasiswa dengan prinsip kekeluargaan. Keenam, membangun mahasiswa yang memiliki jiwa kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar. Ketujuh, mengangkat nama baik Hima-Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia baik di internal maupun eksternal kampus. Dalam sebuah organisasi tentu tak lepas dari peran seorang sekretaris. Salah satu bagian yang sangat penting dari suatu organisasi adalah administrasi. Disinilah peran sekretaris untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan administrasi untuk mempermudah pengelolaan suatu kegiatan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Adapun tugas pokok dari sekretaris antara lain: yang pertama, mengatur administrasi surat menyurat. Kedua, menyusun notula setiap rapat kerja berlangsung. Ketiga, bertanggung jawab terhadap pengurusan evaluasi program kerja. Keempat, mengkoordinasi seluruh sekretaris program kerja. Yang kedua adalah bendahara. Bendahara memiliki tanggung jawab untuk mengurus serta mendata segala bentuk hal yang berurusan mengenai keuangan, baik internal maupun eksternal dalam organisasi. Di sini, bendahara memiliki beberapa tugas umum yang menjadi tanggung jawab setiap anggotanya. Di antaranya yaitu: yang pertama, mengelola keuangan sekaligus mendata pemasukan dan pengeluaran dana baik dari internal maupun eksternal yang digunakan untuk keperluan program kerja himpunan. Yang kedua, mendata pemasukan sumber dana internal yaitu berupa kas anggota. Ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir periode untuk seluruh data keuangan yang telah digunakan dalam program kerja himpunan. Divisi PPSDM adalah divisi yang bergerak pada bidang kaderisasi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya pengurus Hima-Prodi PBSI. Selain itu, PPSDM juga bertanggung jawab untuk menjaga serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota melalui program kerja dan job desk yang dijalankan. Tugas dan wewenang divisi PPSDM ialah membuat, memonitoring, dan menerapkan strategi kaderisasi dalam organisasi, menjaga konduktivitas organisasi demi kelancaran berjalannya program kerja organisasi, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antara anggota. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, divisi PPSDM memiliki beberapa program kerja, diantaranya ialah LKMMPD atau Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Pradasar, Upgrading, Siang Akrab, PKKMB Prodi, OTA atau Organization Training Academy, dan masih ada beberapa program sekunder lainnya. Yuk, kita lanjut ke divisi selanjutnya. Baris yang bercelah, wacana yang membuat resah dan kebijakan yang bermasalah. Memanggil divisi Kasratpol untuk bertindak kritis, sistematis, dan komprehensif.
mengkaji isu dan menyiapkan strategi memecahkan masalah keluarga mahasiswa PBSI, menampung dan menyalurkan aspirasi dan melaksanakan advokasi. Untuk itu, Divisi Kastratpol mengadakan beberapa program kerja berupa Sekolah Kastrat yang merupakan wadah pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis, Kritik Estetik yang merupakan forum diskusi yang melatih mahasiswa untuk tidak apatis terhadap isu politik, Kastrat on Paper yang merupakan kajian sistematis dan komprehensif terhadap wacana yang penting untuk dikritisi, 2 jam bersama Prodi yang merupakan wadah bagi keluarga mahasiswa PBSI berdiskusi dengan birokrasi Prodi, dan program kerja ngosak-ngasik sebagai evaluasi kinerja pengurus Hima Prodi PBSI untuk dapat selalu meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan kesejahteraan keluarga mahasiswa PBSI. Itulah Divisi Kastratpol, menarik bukan? Selanjutnya kita akan berkenalan dengan divisi yang tak kalah menarik juga, yaitu Divisi Huminfo atau kepanjangan dari Hubungan Masyarakat dan Informasi. Huminfo merupakan jantung dari sebuah organisasi karena Huminfo merupakan penghubung antara Hima Prodi PBSI dengan organisasi-organisasi lain di internal maupun eksternal universitas serta sebagai penyebar informasi di setiap media sosial yang Hima Prodi miliki. Adapun tugas pokok dari Huminfo yang pertama adalah menjaga nama baik Hima Prodi PBSI dengan organisasi yang berada di internal atau eksternal universitas. Kedua yaitu menyebarluaskan informasi ke seluruh media sosial yang dimiliki Hima Prodi. Huminfo memiliki beberapa proker atau program kerja yaitu kunjungan eksternal, kunjungan internal, dan video kreatif. Kunjungan eksternal merupakan proker silaturahmi atau bertukar informasi dengan ormawa di luar universitas tidak. Kunjungan internal merupakan proker silaturahmi atau bertukar informasi dengan ormawa di internal universitas tidak. Sedangkan video kreatif merupakan sebuah proker ajang perlombaan untuk membuat video kreatif yang terbuka untuk umum. Selain 3 proker tersebut, Huminfo juga memiliki proker kolaborasi dengan divisi-divisi lain. Sebagai contohnya yaitu Kastrat on Paper kolaborasi dengan Divisi Kastratpol, Pamflet Prestasi berkolaborasi dengan Divisi Mikat, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjut ke divisi yang tak kalah menarik dan keren. Divisi Pendidikan merupakan divisi yang bergerak di bidang pendidikan strata sosial yang ikut berperan serta di dalamnya baik secara praktik maupun secara teori sekaligus mewadahi potensi mahasiswa di bidang bahasa dan sastra. Divisi Pendidikan memiliki tujuan pokok dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dengan mengoptimalkan dan merangkul program mahasiswa mengajar. Kedua, penyelenggaraan pembinaan dan pendampingan di bidang pendidikan yang diaplikasikan dengan webinar, seminar, atau workshop yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Ketiga, mengadakan event atau ajang lomba sebagai ajang berkompetisi yang tentunya bergerak di bidang bahasa dan sastra. Divisi Pendidikan memiliki beberapa proker yang mendukung tupoksi tersebut seperti yang pertama, Gasa Satya Gelar Bahasa dan Sastra Sawita Satya Berkarya. 2. Lokakarya Kepenulisan. 3. LKTI. 4. Relawan Mengajar. 5. Antologi Puisi. 6. Ejaan dan Kuis Bahasa. 7. OWI atau Ombak Wawasan dan Informasi. Divisi Mikat merupakan divisi yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa KMPBSI di bidang seni dan olahraga. Dengan adanya divisi Mikat atau minat dan bakat, mahasiswa PBSI dapat mengembangkan skill dan potensi yang dimiliki dan tentunya dapat mencapai prestasi yang bagus. Tugas dan fungsi dari divisi minat dan bakat ialah yang pertama, mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di bidang akademik, seni, dan olahraga. 2. Melakukan pembinaan beberapa bidang seni dan olahraga yang dimiliki. 3. Berkoordinasi dengan setiap elemen internal organisasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu, Divisi Mikat juga mempunyai beberapa program kerja yaitu yang pertama futsal, 2. e-sport, 3. Sada Jiwa, 4. Pendataan mahasiswa PBSI berprestasi, 5. Lantaran,
6. Training KDMI dan NUDC. Sekarang kita kenalan sama divisi yang merupakan tulang punggung himpunan yuk. Apa sih itu? Ya, Dana dan Usaha atau biasa disebut DANUS. Dalam suatu organisasi tidak dapat dipungkiri dibutuhkan dana untuk menunjang berjalannya suatu proker. Oleh karena itu dibentuk divisi DANUS yang bergerak dalam bidang kewirausahaan. Tugas utama divisi DANUS tentunya untuk mendapatkan dana tambahan demi menunjang dan menyukseskan proker organisasi yang telah direncanakan. Hal tersebut diwujudkan dengan beberapa proker mandiri divisi DANUS, yang pertama, penjualan buku, baik buku mata kuliah maupun buku berbau sastra. 2. Penjualan PDH Prodi PBSI dan gantungan kunci. 3. Penjualan PDH himpunan. 4. Penjualan ID card himpunan. 5. Produk DANUS. Selain itu, divisi DANUS juga memiliki beberapa proker mandiri yang tidak hanya berkutat dengan dana tambahan yang akan diperoleh. Program kerja tersebut yaitu pojok kewirausahaan dan rekomendasi buku. Itu tadi pengenalan dari Hima Prodi PBSI Kabinet Sawita Satya periode 2021-2022. Nantikan proker-proker kami yang tentunya menarik dan memotivasi kalian. Tunggu kami karena kedepannya proker-proker unggulan kami akan menyapa kalian semua. Tetap semangat dan hidup mahasiswa!